orang tua kita, atau kita bertanya kepada tetangga-tetangga kita, mereka pasti akan mengatakan buah talas, buah keladi, atau di daerah saya biasa dikatakan dengan buah longgi. Ini mereka akan mengatakan bahwa buah talas itu terasa gatal. Pada saat mengambilnya saja akan merasa gatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya teman-teman. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang bagaimana buah talas, atau yang biasa juga dikenal dengan buah keladi, atau di daerah saya biasa disebut dengan buah longgi, ini menjadi pakan ternak bagi ayam-ayam kita. Teman-teman semua, bahwa kalau mendengar cerita dari nenek saya pada zaman dahulu, setelah pasca perang dunia waktu di Indonesia, memang pada saat itu ekonomi sangat sulit. Terkadang keluarga nenek pada saat itu memakan buah talas atau buah keladi untuk bertahan sehari-hari. Kalau sekarang biasa kita menikmati dengan beras, tetapi pada saat dulu itu mereka bertahan dengan memakan buah seadanya, termasuk dengan buah talas. Mereka makan berhari-hari dengan buah keladi itu, dan mereka bercerita bahwa buah talas atau buah keladi itu juga merupakan seperti nasi atau seperti beras yang kita konsumsi sekarang. Artinya kadar karbohidratnya itu menyerupai dengan beras. Nah, menyimak apa yang sudah dikatakan oleh nenek saya dahulu itu, kemudian juga melihat di tetangga-tetangga yang biasa beternak ayam, mereka memberikan juga pakan tambahan untuk ternak-ternak ayam itu dari buah talas, buah keladi. Nah, jadi untuk buah talas ini juga baik untuk ternak-ternak ayam kita, karena sesuai dengan angka kebutuhan gizi yang disalurkan, bahwa setiap 150 gram buah talas atau buah keladi ini mengandung protein sekitar 4,6%. Kalau mengambil angka per 100 gram itu sekitar mengandung 3% protein. Dan untuk buah talas ini, buah keladi ini kaya dengan kandungan-kandungan nutrisi yang lainnya. Ada vitamin A, vitamin B, termasuk juga ada fosfornya, besinya, juga termasuk dengan kalsium teman-teman semua. Jadi bagaimana cara mengolah buah talas ini supaya bisa dikonsumsi oleh ternak-ternak ayam kita? Pada prinsipnya, kalau kita bertanya kepada orang-orang, termasuk kepada orang tua kita, atau kita bertanya kepada tetangga-tetangga kita, mereka pasti akan mengatakan buah talas, buah keladi, atau di daerah saya biasa dikatakan dengan buah longgi, ini mereka akan mengatakan bahwa buah talas itu terasa gatal. Pada saat mengambilnya saja akan merasa gatal, apalagi kita mengkonsumsinya. Nah, kalau kita tanyakan lebih lanjut kepada mereka bagaimana untuk mengolah buah talas itu, buah keladi, maka mereka merekomendasikan cara yang pertama adalah buah talas itu ketika diambil, kemudian kita cuci dulu. Jadi kita cuci bersih dulu teman-teman. Kita cuci pakai air. Nah, setelah mencuci ada beberapa metode. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu dengan merendam selama beberapa saat. Biasanya kalau perendaman itu sekitar 30 menit sudah bisa. Atau kita juga bisa menggunakan dengan cara yang biasa juga dilaksanakan oleh ibu-ibu kita, orang tua kita, mama kita. Nah, mereka langsung mencampurkan dengan air garam. Jadi ada air dituangkan dengan garam, kemudian untuk buah talasnya, keladinya itu, daerah saya biasa disebut dengan longgi, itu
direndam dengan buah dengan air yang sudah mengandung air garam. Atau juga bisa buah talas itu juga langsung ditaburi dengan garam dapur. Nah, tinggal bagaimana kita untuk mengaplikasikan. Dan teman-teman semua, ingin saya jelaskan bahwa karena cara yang kita akan lakukan ini yang biasa juga saya lakukan, sebenarnya ini cara untuk penghematan biaya pakan. Karena kenapa? Karena kalau kita memelihara ayam kampung dengan usia masa panen yang begitu berbulan-bulan, kemudian kita tidak memperhitungkan biaya pakannya, maka ini pastinya kita akan mengalami kerugian, balik modal. Alhamdulillah kalau balik modal, tetapi kalau mengalami kerugian dari segi kalkulasi biaya pakan, maka ini akan menyebabkan kita tidak lagi berusaha untuk beternak ayam. Nah, teman-teman semua, trik ini, cara ini bisa kita lakukan. Artinya bahwa selain hobi kita beternak ayam, selain hobi yang kita lakukan ini, kita juga harus mempertimbangkan bahwa untuk beternak ayam itu harus kita memperhitungkan juga biaya. Salah satunya adalah kita harus mempertimbangkan biaya pakan. Biaya pakan kita tekan seminimal mungkin, tetapi tidak menghilangkan nutrisi, tidak menghilangkan gizinya. Nah, kita bisa mengambil beberapa buah-buahan dan seterusnya. Salah satunya adalah buah talas, buah keladi, atau di daerah saya biasa dikatakan dengan buah longgi. Jadi sebagai rekomendasi kepada teman-teman semua, dan ini alhamdulillah saya sudah melakukan, artinya menu yang saya berikan ke ayam-ayam saya, ke ternak ayam-ayam itu setiap hari kalau bisa berganti. Terkadang 2 hari sekali, 3 hari sekali saya menggantikan dengan pakan-pakan lainnya. Artinya bahwa ini untuk memenuhi kadar gizi, kadar nutrisi dari ternak-ternak ayam kita. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, kita memelihara ayam dengan tujuan untuk mengambil keuntungan. Kan ada dua profesi peternak ayam. Yang pertama karena hobi. Nah, kalau karena hobi, beliau pastinya tidak memikirkan lagi biaya. Yang terpenting hobinya bisa tersalurkan, dia tidak menomorduakan untuk biaya yang dia keluarkan. Tetapi kalau orang yang kedua beternak ayam karena untuk mengambil keuntungan di peternakan ayam, maka haruslah kita, bagaimana cara kita pintar-pintarlah untuk mengkalkulasi biaya pakannya, biaya untuk operasionalnya, dan seterusnya. Kalau kita untuk yang poin di nomor 2, bagaimana kita beternak ayam kemudian juga bisa menjadikan kita untung, ada income yang masuk untuk kita, maka pintar-pintarlah untuk bagaimana supaya menekan biaya yang keluar, tetapi ketika kita memanen ayam itu bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Ini sekedar saran kepada teman-teman semua, dan apabila teman-teman ada cara yang lain, ada metode yang lain, disilahkan. Minimal saya memberikan referensi, saya memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang pernah saya lakukan, yang pernah saya kerjakan. Salah satunya adalah memberi pakan ternak dengan buah talas, atau yang biasa kita sebut dengan buah keladi, atau di daerah saya biasa disebut dengan buah longgi. Jadi demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga kita sukses bersama dalam beternak ayam. Salam sukses, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.